Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Enggal Wildan Prabowo. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100017. Dalam video ini, kita akan kembali membahas bagaimana konsep diversifikasi dalam portofolio investasi membantu mengurangi risiko tanpa harus banyak mengorbankan potensi return. Lengkap dengan contoh numerik sederhana dan temuan penelitian terbaru yang relevan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Baik, teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu diversifikasi? Secara singkat, diversifikasi berarti menempatkan dana pada beberapa aset yang berbeda, sehingga risiko spesifik seperti idiosinkratik suatu aset bisa ditutup oleh aset yang lain. Prinsip fundamentalnya, portofolio yang terdiri dari aset yang tidak sepenuhnya berkorelasi satu sama lain akan memiliki variansi portofolio lebih rendah daripada rata-rata tertimbang variasi aset-aset itu sendiri. Artinya, volatilitas atau resiko bisa turun tanpa mengurangi return yang diharapkan sebesar proporsi yang sama. Prinsip ini adalah tulang punggung modern portfolio theory. Poin kuncinya ada dua. Ada dua jenis risiko, yaitu sistemik pasar dan idiosinkratik, yaitu spesifik perusahaan atau aset. Diversifikasi efektif untuk mengurangi risiko idiosinkratik karena kerugian pada suatu aset dapat dikompensasi oleh performa aset yang lain. Tetapi diversifikasi tidak menghilangkan risiko pasar yang mempengaruhi seluruh aset. Oleh karena itu, tujuan diversifikasi adalah menurunkan volatilitas keseluruhan portofolio dan meningkatkan rasio risiko return, misalnya Sharpe ratio, tanpa mengorbankan ekspektasi return secara proporsional. Studi-studi empiris menunjukkan diversifikasi lintas saham, sektor, negara, dan kelas aset tetap memberikan manfaat yang signifikan. Nah, untuk contoh perhitungan numerik sederhana, bisa dilihat dari sini ya. Penelitian modern memperluas wawasan, menambahkan aset alternatif misalnya kripto, DeFi, REITs, dapat meningkatkan diversifikasi bila korelasinya dengan aset tradisional rendah. Tetapi manfaat itu bisa melemah saat krisis karena korelasi cenderung naik pada periode stres pasar.
Studi tentang diversifikasi lintas kelas aset cenderung naik pada periode stres pasar. Studi tentang diversifikasi lintas kelas aset dan kripto menemukan bahwa kripto kadang memberi manfaat out of sample, namun juga membawa tail risk dan volatilitas yang tinggi, sehingga harus diposisikan secara lebih hati-hati. Beberapa prinsip praktis, yang pertama adalah pilih aset dengan korelasi yang rendah satu sama lain, misalnya campuran saham, obligasi, properti atau REITs, dan alternatif lainnya. Studi internasional menunjukkan diversifikasi lintas pasar negara maju dan berkembang masih punya manfaat. Yang kedua, perhatikan alokasi bobotnya. Diversifikasi naif, misalnya banyak aset kecil-kecil, tidak selalu optimal. Metode risk party atau optimisasi MVO dapat memberi hasil yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen biaya dan likuiditas. Aset alternatif bisa kurang likuid dan ada biaya transaksi. Perhitungkan biaya tersebut ya. Yang keempat adalah stress testing dan horizon investasi. Periksa bahwa performa portofolio saat skenario krisis menyebabkan diversifikasi yang baik, mengurangi penurunan besar atau drawdown jangka pendek. Diversifikasi tidak menghilangkan risiko pasar. Saat semuanya turun bersama-sama atau korelasinya naik, portofolio masih bisa turun secara tajam. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan alat lain seperti hedging atau opsional, proteksi likuiditas, dan alokasi defensif atau obligasi berkualitas tinggi seperti emas. Untuk mengurangi downside risk, riset memperingatkan bahwa dalam krisis korelasi cenderung konvergen, sehingga proteksi tambahan sangat diperlukan. Kemudian, ada beberapa rekomendasi yang bisa dipakai oleh investor. Yang pertama adalah tetapkan tujuan dan horizon investasi terlebih dahulu. Yang kedua, diversifikasikan lintas kelas aset dan wilayah. Prioritaskan aset dengan korelasi rendah. Yang ketiga, gunakan ukuran risiko yang memadai, seperti VAR atau CVER, dan lakukan optimasi bobot jika perlu. Yang keempat adalah perhitungkan biaya, seperti pajak dan likuiditas sebelum menambah aset alternatif, seperti kripto atau private equity. Yang kelima adalah lakukan review berkala karena korelasi dan dinamika pasar berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, kesimpulannya, diversifikasi adalah alat praktis dan terbukti untuk menurunkan risiko idiosinkratik tanpa secara proporsional, mengorbankan return expectation, selama Anda memilih aset yang tidak sepenuhnya berkorelasi dan memperhatikan biaya serta horizon. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kemudian like dan komen yang bermanfaat agar saya bisa terus membuat video-video kreatif yang lain. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.